Adakah di antara teman-teman saat ini yang susah sekali melunasi hutang? Yuk, simak kisah Arman ini dalam melunasi hutang-hutangnya, semoga bisa menginspirasi kita semua. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Arman. Ia seorang pegawai swasta dengan penghasilan pas-pasan. Dari luar, hidup Arman terlihat normal. Rumah sederhana, istri yang setia, dan 2 anak yang ceria. Namun di balik senyumannya, ia menyimpan beban yang berat. Hutang yang begitu banyak menumpuk dari kartu kredit, pinjaman online, hingga cicilan kendaraan. Awalnya hutang itu terasa wajar, kan semua orang juga nyicil, pikir Arman. Ia membeli motor dengan kredit, kemudian menambah kartu kredit untuk kebutuhan darurat. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan, darurat itu seakan datang setiap bulan. Dimulai dari anaknya yang sakit, biaya sekolah naik, dan listrik yang menunggak. Semua ditutupi dengan pinjaman baru. Sampai suatu hari, ia sadar jumlah total hutangnya sudah lebih besar dari gajinya setahun. Suatu malam, Arman duduk termenung di ruang tamu setelah keluarganya tidur. Tumpukan tagihan itu ada di depannya. Ia kemudian merasa kalut dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Saat itu telepon berdering, nomor tak dikenal. Terdengar suara kasar penagih hutang yang mengancam akan mendatangi rumahnya. Jantung Arman pun berdegup kencang. Malu, takut, dan lelah bercampur menjadi satu. Di saat itu ia berbisik lirih. "Aku tidak bisa terus begini. Aku harus keluar dari lingkaran ini," ucap Arman. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri untuk jujur pada istrinya Lestari. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan semua jumlah hutang, bahkan yang ia sembunyikan sekalipun. Lestari pun terdiam lama. Tapi alih-alih marah, ia lalu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kita mau keluar dari ini, kita harus kerjasama. Aku akan bantu," ucap Lestari. Itulah momen terpenting bagi Arman. Kini, ia tidak lagi menghadapi masalah sendirian. Arman dan Lestari menulis semua hutang di sebuah buku besar. Dari yang kecil hingga terbesar. Dari yang berbunga tinggi sampai yang bisa dinegosiasikan. Melihat angka-angka itu membuat mereka nyaris putus asa. Tapi Lestari berkata, "Kalau kita bisa buat peta hutang, artinya kita bisa temukan jalan keluar." Mereka mulai menghubungi pihak kreditur untuk bernegosiasi. Beberapa berhasil, bunganya diturunkan dan cicilannya diperpanjang. Tapi ada juga yang tidak mau memberikan keringanan. Setidaknya Arman tahu siapa yang harus diprioritaskan. Disinilah perjuangan sesungguhnya. Mereka menjual motor kredit dan menggantinya dengan motor bekas tunai. Lestari berhenti membeli barang-barang diskon yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Arman membawa bekal makan siang ke kantor, bukan lagi makan di luar. Liburan mewah pun diganti dengan jalan-jalan gratis ke taman kota. Awalnya semua terasa menyakitkan. Anak-anak bahkan sempat protes. Tapi Arman dengan sabar menjelaskan, "Ayah dan ibu sedang menabung supaya kita bisa lebih tenang lagi, nak." Selain berhemat, Arman sadar bahwa ia butuh tambahan penghasilan. Ia mulai mengerjakan pekerjaan sampingan seperti mengetik dokumen, desain sederhana, bahkan ojek online sepulang kerja. Lestari juga ikut membantu dengan menjual kue buatan rumah ke tetangganya. Lelah? Oh, sangat. Ada hari-hari di mana Arman pulang hampir tengah malam dengan tubuh remuk. Namun setiap kali ia melihat buku besar berisi catatan hutang yang perlahan berkurang, ada api semangat yang kembali menyala. Perjalanan itu tidak singkat. Membutuhkan 3 tahun penuh. Ada saat-saat mereka hampir menyerah. Saat anak sakit dan biaya rumah sakit menambah beban. Ada juga saat-saat indah ketika satu persatu hutang dicoret dari daftar. Yang paling mengharukan adalah ketika mereka melunasi hutang terbesar. Arman dan Lestari duduk berdua menatap tanda lunas dari bank. Mereka menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lega.
5 tahun setelah malam penuh tangis itu, Arman bangun pagi dengan perasaan berbeda. Tak ada lagi telepon penagih, tak ada lagi tumpukan tagihan menakutkan. Ia membuka buku besar yang dulu penuh dengan angka merah. Kini bersih dengan tanda lunas di setiap halamannya. Arman mengajak keluarganya sarapan sederhana di warung langganan. "Hari ini kita benar-benar bebas dari hutang," katanya dengan suara bergetar. Lestari tersenyum. Anak-anak bertepuk tangan meskipun belum sepenuhnya paham betapa berat perjalanan itu. Kini setiap kali Arman bertemu orang yang masih terjerat hutang, ia selalu berkata, keluar dari hutang itu memang tidak instan, tapi bukan mustahil. Kuncinya ada 3. Jujur pada diri sendiri, berani mengubah gaya hidup, dan sabar untuk tetap konsisten. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa, ucap Arman kepada orang yang masih terjerat hutang. Sekarang Arman tidak lagi hidup mewah, tapi ia hidup dengan hati yang tenang. Dan ketenangan itu lebih berharga dari semua barang yang pernah ia beli dengan hutang. Nah teman-teman, itulah kisah perjuangan Arman untuk terbebas dari hutang. Semoga siapapun yang sedang berhutang saat ini bisa terbebas dengan segera dan mendapatkan solusi terbaik seperti Arman. Silakan share, like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan cerita inspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.